Geda gedi geda oh. Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di podcast. Ya udah, ya. Sekali ini saya kedatangan tamu yaitu Saya Zalfara Vandra Sumaredan dari program studi Teknik Elektro di Universitas Pamulang. nah, itu dia. Nah, ini adalah salah satu teman saya di Unpam. Sebelum kita memasuki sesi wawancara, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Dimas Rizky Mansyah, saya dari Unpam, Prodi Teknik Elektro S1 ya teman-teman. Jadi sebelum kita wawancara, baiknya kita nanya-nanya dulu nih. Kak Jalfa sebelumnya dari mana sih? Saya dulunya itu sekolah di SMA jurusan IPS. Jadi sedikit salah masuk jurusan sih. Menurut Kak Jalfa nih, kan Kak Jalfa dari SMA ya kan, masuk teknik elektro tuh pusing gak sih? Dibilang pusing, namanya juga teknik ya, ketemunya hitung-hitungan. Cuman karena saya di rumah juga belajar, jadi sedikit bisa lah. Lanjut saja, langsung aja kita ke sesi wawancara ya. Tapi sebelum wawancara, saya mau ngasih teman-teman motivasi dulu nih. Apa tuh Bang Messi? Motivasi dari saya ini ya. Belajar teknik bukan hanya tentang menghitung, tetapi tentang menciptakan solusi bagi kehidupan. Itu dia ya. Sebel. Catat ya teman-teman ya. Catat adik-adik. Mari kita masuk ke wawancara dan tanya jawab ya. Menurut Kak Jalfa nih, apa itu jurusan teknik elektro di Universitas Pamulang? Jurusan teknik elektro di Universitas Pamulang itu adalah program pendidikan S1 calon insinyur, engineer, yang secara khusus untuk mempelajari ilmu tentang kelistrikan, elektronika, dan teori dasar listrik sampai penerapan sistem dan teknologi modern. Prodi ini bersifat aktif dan terakreditasi dan termasuk ke dalam Fakultas Teknik di Universitas Pamulang. Visi misi dari program studi ini adalah menghasilkan lulusan yang unggul, profesional, dan berwawasan kerakyatan, berdasarkan iman dan takwa, serta mampu bersaing di dunia kerja dan industri, mampu berkontribusi terhadap kemajuan teknologi dan masyarakat luas. Oh, gitu ya. Itu guys, jawabannya guys. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Kak Jalfa, fokus pembelajaran di teknik elektro Unpam itu apa aja sih? Fokus pembelajarannya itu kita ada 4. Yang pertama dasar teknik elektro, yang kedua elektronika, Ya. yang ketiga teknologi modern, dan yang keempat proyek praktis. Oh. Dari keempat tersebut, mahasiswa jurusan ini akan mempelajari beragam bidang penting di teknik elektro, mulai dari dasar sampai yang saya sebutkan tadi itu. Ya. Itu guys, jawabannya guys ya. Jangan lupa dicatat teman-teman. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Menurut Kak Jalfa, apa sih tujuan utama pembelajaran di jurusan teknik elektro? Tujuan utama pembelajaran di teknik elektro itu adalah membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan di bidang kelistrikan, elektronika, dan sistem kontrol agar mampu menganalisis, merancang, serta menerapkan teknologi secara efektif dan siap bersaing di dunia industri maupun masyarakat. Itu guys ya. Sekali lagi, saya mengingatkan, catat ya teman-teman. Nah, Mas Jalfa. Ya. Nah, menurut Mas Jalfa, bagaimana sih penerapan ilmu teknik elektro dalam kehidupan sehari-hari? Kalau penerapan ilmunya itu biasanya berbagai aspek di kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti penggunaan listrik di rumah, kerja peralatan elektronik kayak teknisi wifi,
terus elektronik kulkas dan ponsel. Sistem ini penerangan, pengisian daya baterai hingga teknologi komunikasi dan internet yang membantu aktivitas manusia menjadi lebih mudah dan efisien. Jadi lebih mudah ya guys ya. Dan tidak bahaya juga guys. Nah, langsung nih ya kedua. Mengapa lulusan teknik elektro memiliki peluang kerja yang luas? Karena keahlian teknik elektro itu dibutuhkan di berbagai sektor seperti pembangkit listrik, terus manufaktur, telekomunikasi, otomasi industri hingga teknologi informasi. Perkembangan teknologi yang pesat membuat peran lulusan teknik elektro itu sangat penting di kehidupan sehari-hari. Dan relevan ya semua itu ya. Betul. Nah, menurut Mas Jalfa nih, apa saja sih keterampilan skill yang harus dibutuhkan untuk mahasiswa jurusan teknik elektro? Kalau untuk mahasiswa biasanya kita ada analisis, pemecahan masalah, pemahaman dasar matematika, fisika, keterampilan merancang serta menganalisis rangkaian listrik dan elektronik, kemampuan menggunakan software teknik seperti simulasi rangkaian, serta keterampilan kerja tim dan komunikasi untuk mendukung pekerjaan di dunia industri. Jadi bisa mendukung lah ya di pekerjaan industri ya. Nah, kita lanjut nih ke pertanyaan terakhir. Apa saja sih kompetensi utama yang diharapkan dimiliki lulusan jurusan teknik elektro? Lulusan jurusan teknik elektro ini diharapkan memiliki kompetensi dalam memahami sistem kelistrikan dan elektronika, mampu melakukan analisis, perancangan, menguasai penggunaan alat ukur dan perangkat lunak lainnya, serta memiliki kemampuan problem solving dan kemampuan sikap profesional untuk menghadapi kebutuhan di dunia industri. Nah, itu dia ya. Tadi pertanyaan-pertanyaan dari saya yang saya lebarkan kepada Kak Jalfa ya guys ya. Nah, itu tadi adalah pertanyaan yang saya berikan. Semoga teman-teman dapat memahami dan dimengerti. Jadi, jurusan Teknik Elektro Universitas Pamulang berkomitmen mencetak lulusan yang unggul, terampil, dan siap menghadapi perkembangan teknologi di bidang kelistrikan dan elektronika dengan kurikulum yang aplikatif serta dukungan dosen berpengalaman. Mahasiswa dibekali kemampuan analisis, praktik, dan inovasi yang dibutuhkan di dunia industri maupun masyarakat. Melalui teknik elektro Unpam, diharapkan mahasiswa mampu berkontribusi nyata dalam membangun masa depan teknologi yang lebih maju dan berkelanjutan. Nah, sebelum podcast saya tutup nih guys ya, saya akan membacakan pantun nih. Wis, boleh tuh Bang. Kak Jalfa boleh nih kayak misal cakep apa-apa gitu ya, Oke. yang punya kata-kata sendiri lah. Oke. Nah, baik, ini dia guys, pantunnya guys. Pergi ke kampus menuntut ilmu. Boleh. Membawa mimpi dan tekad yang satu. Boleh. Teknik elektro Unpam maju, mencetak lulusan unggul dan bermutu. Nah, baik. Sekian wawancara saya pada sore hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.